Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, Lur, di video kali ini servisnya sebuah TV LED dengan merek Polytron ya, Polytron 32 inch. Ini serinya apa ya, lupa. Aduh. Nah ini teman-teman, untuk seri TV-nya saya zoom. Ini ya, seri TV Polytronnya tipe PLD 32V7510. Ini sering rusak teman-teman untuk seri TV Polytron ini. Ini kerusakannya standby ya, ini nggak bisa nyala atau ininya melotot terus ya, melotot terus, artinya nggak bisa kedip-kedip. Ketika dipencet tombolnya nggak bisa on, nggak bisa nyala gitu ya. Ini kelihatan di sini lampu LED indikatornya untuk indikator power. Ketika saya pencet tuh nggak bisa kedip-kedip ya. Ini saya pencet di sini tombolnya di sebelah sini samping kiri. Kalau posisi terbalik seperti ini posisi kiri ya. Ini saya pencet tombolnya dan dia nggak mau kedip-kedip. Lihat, ini saya pencet tombol power, ini nggak bisa on ya, nggak bisa nyala, gagal start atau standby terus ya. Artinya TV ini kerusakannya mati standby ya, atau tidak bisa nyala tapi cuma indikatornya aja, nggak bisa tampil gambar, nggak ada suara gitu ya. Nah, kerusakan seperti ini sering disebabkan karena mungkin karena power supply-nya bermasalah ataupun dari mainboard-nya sendiri ya, dari IC-nya mungkin, dari chipsetnya itu yang udah bermasalah, atau dari ada salah satu tegangan yang hilang atau tegangan yang ngedrop gitu ya dari power supply yang menyuplai ke mainboardnya. Jadi seringnya seperti itu teman-teman ya. Oke, karena ada dua kemungkinan ya, kita cek dulu dari PSU nya, karena biasanya untuk TV ini seringnya rusak di PSU nya atau di blok power supply nya. Di PSU nya itu ada tegangan yang hilang atau ada tegangan yang ngedrop. Seringnya itu tegangan 5 volt ya, 5 VB atau 5 VA, atau tegangan untuk standby nya yang 5 volt itu drop atau hilang ya, disebabkan karena elko ataupun IC di regulatornya yang bermasalah. Dan di sini kedengeran dari PSU, dari blok PCB PSU nya ada bunyi desis kayak nggak normal gitu ya. Ini udah tak bongkar tapi belum saya papakan teman ya, baru saya lihat-lihat aja. Terus kita mulai cek dari sini, dari pin output PSU nya. Ini ada keterangannya 12 VA, ground, BL, backlight ya, ada plus 5 VB. Nah biasanya yang sering hilang itu 5 VB nya, yang 5 volt 5 VA plus 5 VA ada, yang 5 VB nya nggak ada. Itu biasanya seringnya seperti itu teman ya. Ini saya zoom lagi biar kelihatan. Nah ini kelihatan teman. Oke, 5 VB yang ini. Nah ini 5 VB ini. Kita cek dulu pakai tester ya, untuk tegangan outputnya dari PSU. Oke teman, kita mulai cek probe hitam di ground ya, ground sini, terserah ground yang mana aja bisa. Terus kita cek dari yang 12 volt. Yang 12 volt hadir ya, ada 12 VA ada, dua-duanya ada ya teman ya, 2 pin 12 volt ada. Terus kita beralih ke yang 5 VA nya dulu. 5 VA di bawah ya, nomor 3 dari bawah, 5 VA. Oh 5 VA nggak ada malah ya. Oh yang ada malah 5 VB. Ini malah terbalik teman ya. Jadi minta maaf kalau tadi saya salah ngomong ya. Kadang-kadang yang terbalik, kadang-kadang yang ada itu 5 VA nya maksudnya, bukan 5 VB nya ya, gitu ya. Jadi saya ngomongnya mungkin yang ada itu 5 VA nya, yang nggak ada 5 VB nya. Ternyata kebalik teman ya. Jadi yang ada tuh 5 VB nya, 5 VB nya ada, plus 5 VB nya ada, tapi yang nggak ada 5 VA nya. Itu yang menyebabkan si mainboardnya standby atau tidak bisa perintah on nya nyala ya, nggak bisa nyala ke backlight dan ke panel
LCD panel LED nya. Ini 5 VB. 5 VB nya tadi mana? Nah ini 5 VB ada teman ya, kelihatan ada 5,3. Oke ya, 5,38. Dia stabil, nggak goyang-goyang ya, jadi nggak ada yang ripple di sini, nggak ada yang bocor tegangan AC-nya. Ini 5 VA nomor 3 dari bawah, nomor 2 dan nomor 3 dari bawah ternyata hilang, nggak ada temen ya 5 VA nya. Ini 5 VA nih. Nah cuma terbaca 0,414 atau 0,4 volt. Harusnya di sini 5 VA ini tegangannya 4,8 sampai 5,1 volt ya. Ini enggak ada. Jadi 5 VB nya segini 0,3 ya malah ya, untuk perbandingan aja. Nah ini oke, berarti udah pasti yang rusak di PSU nya temen ya, bukan di mainboard nya. Saya cek dulu apakah ada yang bermasalah di jalur 5 VA nya, atau mungkin nanti kita jumper resistor aja untuk yang 5 VB ke 5 VA. Jadi nanti kalau terpaksanya yang rusak itu IC nya, IC ini ya, IC regulator ini itu nanti, atau ini ya, maksudnya ini, yang ini bawah ya, ini untuk backlight biasanya, yang atas ini untuk backlight, yang bawah ini teman ya, IC regulatornya kecil ini. Nah ini kayak switch ini ya, kayak switch on off. Nanti kalau terpaksa ini rusak dan nyarinya susah, nanti kita jumper aja langsung ya untuk tegangan yang ada tadi 5 VB, kita jumper dengan resistor sebagai resistor fuse untuk jumper ke jalur 5 VA nya. Jadi biar bisa mensuplai jalur 5 VA ke mainboard dan bisa menyalakan mainboardnya teman ya. Jadi mainboardnya bisa on walaupun nanti di lampu indikator mungkin nggak akan kedip ya kalau di jumper. Jadi kalau di jumper 5 VB ke 5 VA nanti lampu indikatornya nggak akan kedip-kedip ketika dipencet tombol on off nya, tapi TV bisa menyala, LED backlight bisa on, dan panel LCD atau glass panelnya itu bisa menampilkan gambar atau videonya ya. Jadi tetap bisa on walaupun di jumper, tapi kekurangannya itu ya, lampu indikatornya nggak bisa kedip-kedip, lagi karena IC nya udah nggak fungsi gitu ya. Oke, saya telusuri dulu, nanti kalau terpaksa IC nya rusak ya kita coba jumper dan diakali gitu aja teman. Oke, lanjut. Oke teman, di sini udah ketemu ya penyebabnya. Jadi mungkin ini kerusakannya itu dia nggak keluar tegangan 5 VA nya itu mungkin gara-gara mainboardnya mungkin ya. Jadi terpaksa diakali aja atau di jumper ya. Mungkin sinyal untuk on off PSU nya. Jadi di PSU ini ada pin standby teman ya. Di standby itu sinyal perintah dari mainboardnya, dari chipset ya. Perintah dari mainboard ke PSU untuk mengonkan atau menyalakan tegangan yang lain gitu ya. Jadi standby itu sinyal kayak tegangan kecil, perintah dari mainboard ke PSU untuk perintah on off nya ya, termasuk untuk on off driver backlight dan lampu backlightnya, sekaligus juga untuk 5 VA nya ini ya. Jadi 5 VA itu juga didapatkan dari sinyal perintah tadi ya, dikirimkan ke PSU, masuk ke transistor saklar ya, saklar dan drivernya untuk menyalakan 5 VA nya. Jadi 5 VA nya nggak muncul mungkin gara-gara ini TV-nya sebagian mainboardnya itu ada yang korup atau gimana datanya, tapi ini masih bisa diakali. Ini saya jumper teman di sini. Kelihatan di sini udah tak akali teman, di bagian saklarnya atau saklar on off PSU-nya ya di sini ya. Di bagian atas ini. Bagian atas kelihatan di sini ya. Nah, tak zoom lagi. Semoga bisa kelihatan. Nah, di sini teman ya, ini saya jumper. Ini ya, ini kaki emitor yang ini. Lihat. Kaki emitor ya, dia ada transistor kecil, ini transistornya kecil banget pun. Nah ini kecil banget transistornya. Wow, ini transistornya, transistor NPN kecil banget. Tapi kayaknya transistornya nggak rusak, mungkin gara-gara nggak ada sinyal perintah aja ya. Jadi dia nggak akan
nggak akan buka gerbang emitter dan kolektornya, nggak akan nutup maksudnya. Jadi kalau dia nggak dapat sinyal, transistornya ini yang ada di sini, transistor NPN tadi itu jalur emitternya yang terhubung ke ground dan kolektornya yang terhubung ke basis transistor yang ada di sini, yang ada di 5VA ini. Ini di dekatnya ini ada transistor saklar juga ya, sebagai driver dan saklar maksudnya. Transistor sebagai fungsinya sebagai saklar untuk on off tegangan 5VA. Yang basisnya itu didapat dari transistor tadi yang ada di atas, dan ini emitornya itu dapat tegangan 5 VB atau tegangan 5 volt utama teman-teman ya, untuk emitor, dan kolektornya di outputkan atau di jalur 5VA ini. Jadi dia transistor ini itu kalau nggak salah PNP ya, karena basisnya negatif dan emitornya dapat positif, kolektornya juga dapat positif, itu PNP ya, di positif negatif positif. Jadi dia nggak dapat sinyal perintah tadi gara-gara ini tadi ya, yang saya jelaskan di awal, karena nggak ada sinyal dari mainboard, jadi dia nggak akan nyala. Terus ini saya jumper pin kolektornya ya, ini pin kolektor, ini pin kolektor dengan pin emitter saya jumper jadi satu. Ya, saya jumper di satu untuk menghidupkan transistor yang ada di sini ya teman. Lihat ini transistornya yang saya maksud tadi, yang saya jumper ini tadi, agar ground dari emitter. Jadi ini basisnya udah nggak kepakai ya karena transistor udah kejabut. Jadi ground dari kaki emitter itu langsung saya jumper ke kaki kolektor, agar kaki kolektor ini dapat ground ya, dapat jalur ground masuk ke resistor dan oke ya. Jadi karena tadi ada sedikit gangguan, kameranya tiba-tiba berhenti, memori penuh. Oke, saya lanjutkan tadi sampai yang ground ya. Jadi yang tadi jalur saya jumper tadi ground, ini kaki kolektornya dapat ground terus masuk resistor ini. Resistornya ini sebagai penghambat ya, hambatan, dan ada kapasitor juga. Hambatannya itu biar transistor ini nggak short ya. Jadi kalau groundnya itu lolos atau langsung ke sini tanpa hambatan atau tanpa adanya hambatan ya, tanpa adanya resistor satupun, itu transistornya terbakar dan menyebabkan tegangan 5 volt utamanya malah konslet atau short ya, short circuit, dikarenakan transistor itu di basisnya nggak boleh arusnya berlebihan ya. Jadi di basisnya setiap transistor, di basis setiap transistor itu nggak boleh lebih arusnya, jadi sekecil mungkin sebisa mungkin arus di basis itu sekecil mungkin biar transistornya kerjanya nggak terlalu panas ya dan nggak short. Jadi kalau groundnya itu langsung ke sini itu pasti akan jebol, pasti akan overhead dan transistornya akan short menyebabkan tegangan utamanya konslet ya. Jadi ini resistornya fungsinya untuk menghambat pembatas arus juga ya, pembatas arus maksudnya masuk ke basis transistor ini yang nanti akan menutup akan jalur emitter akan menutup jalur emitter dan kolektor. Dan selanjutnya emitternya ini kan dapat 5 volt ya, ini 5 volt bentar. Oke ya, dan nanti dapat 5 volt emitter dan kolektornya dapat 5 VA. Oke, sekarang kita cek setelah di jumper temen, kita cek 5 VA nya ya. Ini 5 VA kita cek di plusnya. Groundnya rontak pasang. Nah ini gini dulu. Oke, sudah ada ya, 5,3 sudah ada tegangan di 5 VA sama dengan yang di 5 VB tadi. Dan kita lihat di layarnya, di panel depan kita lihat, nah sudah tampil ya, sudah tampil rasternya atau gambarnya. Coba saya pencet-pencet ya, ini coba saya matikan. Nah oke, udah normal, udah bisa mati. Tapi ini tadi ya, untuk indikator dia nggak mau kedip karena jalurnya itu langsung kayak di jumper ya, atau langsung diakali langsung di jumper. Dia sama aja nggak pakai
sinyal dari mainboard ini, tapi tetap bisa nyala ya, dan tombol on off nya pun tetap berfungsi normal. Lihat, ini udah saya on kan lewat tombol, masih normal ya. Untuk fungsi tombol panel di samping itu masih oke. Jadi nggak berpengaruh, cuma pengaruhnya ke indikator ini aja ya, indikatornya nggak mau kedip. Dan udah nyala, udah tampil gambar normal, nggak ada masalah. Cuma di sana itu ada ada bulatan cahaya di sana ya. Itu nanti saya bongkar panelnya depannya ini, karena itu kancing LED backlightnya tuh lepas itu ya. Nah itu kelihatan, atau teman-teman punya TV seperti itu ya, ada bulatan di belakang gelasnya ini, belakang panel LED-nya itu karena LED backlightnya lepas kancingnya. Ini udah normal, dan coba saya pencet tombol source atau apa ya. Udah tampil tuh, lihat source ya untuk masukannya, dan itu nanti kita bongkar panelnya dulu untuk menyervis ke itu ya, ke backlightnya. Yang penting TV udah bisa nyala dulu. Nah teman, kita bongkar dulu untuk panelnya, karena ini udah bisa nyala. Saya mau bongkar dulu untuk panel LED-nya dan memperbaiki yang kancingnya lepas itu tadi. Setelah saya bongkar panel LED-nya atau panel kacanya, ternyata nggak ada yang lepas. Ini udah posisi nyala, dan saya cek ketika posisi nyala nggak ada yang bercak bulat ya, atau nggak ada, bukan bercak ya, ada bulat gitu ya, bulat cahaya bulat noda putih. Ini nggak ada ya, bersih. Pas posisi tanpa LCD itu, LCD-nya saya lepas di sana. Ini benar-benar bersih ya, dan nggak ada yang lepas. Lihat teman, ini lihat ya. Nah ini lihat, ini nggak ada yang lepas ini ya. Lihat, LED-nya itu udah pernah diganti ternyata, bukan yang aslinya lagi. Dan nggak ada kancing LED backlight yang lepas sama sekali, masih baru nih LED-nya. Jadi ini backlightnya udah pernah diganti. Kok bisa gitu mas? Nah itu kok bisa tahu ini udah diganti, karena ini teman, saya matikan dulu ya. Karena ini untuk yang aslinya itu ada di sini ya, ada di dudukan aslinya. Ini dia dipasang di depan reflektornya ini, reflektor putihnya ini, reflektor kertas putihnya ini ya, mika putihnya ini, dia ditempel atau dipasang di depannya atau di atasnya ya. Kalau yang asli, kalau backlight original ya, atau original itu dipasang pasti pas dengan lubangnya ini. Ya dah, ini lubangnya ditutup pakai isolasi. Saya buka kalau nggak percaya ya. Nih untuk menunjukkan buktinya kalau ini LED-nya udah KW, bukan asli lagi. Lihat di bawah nggak ada apa-apa. Ini ya, yang ada isolasi hitam ini, saya tunjuk ini. Ini adalah tempat di mana mestinya LED backlight yang asli ditempel di sini, tempel di bawah kertas putih ini. Dan dia kalau ori pasti pas dengan lubangnya ini ya. Original Polytron ada ya, kalau beli originalnya untuk TV LED Polytron itu ada, dan banyak dijual di online. Harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi ini kenapa kok diganti pakai yang KW, bukan yang pas ya. Jadi kayak nggak maksimal gitu cahayanya, karena bukan aslinya temen ya. Tapi nggak apalah, udah, yang penting udah nyala gitu aja. Tadi ada noda putih itu karena mungkin kotoran atau ya, kotoran atau apa di kertasnya itu kok jadi bunder-bunder ini. Oke, ini saya bersihkan dulu. Ini nggak ada yang lepas. Tadi saya kira ada lepas 1 atau 2, ternyata masih baru backlightnya.